Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kadapi Muhammad. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengoperasian boiler water circulating pumps. Untuk langkah awalnya, kita buka boiler circulating water pumps. Setelah kita buka boiler circulating water pump, buka atau pastikan buka katup hisap pompa sirkulasi air boiler pada semua BWCP yang tersedia. Ini membutuhkan waktu sekitar 30 detik. Pompa tidak akan hidup sampai kutub ini terbuka. Langkah keduanya, kita start 1 BWCP. Dan langkah ketiga, verifikasi monitor level drum menjadi sekitar minus 0,5 cm. Langkah keempat, start BWCP kedua. Dan langkah yang kelima, kita sesuaikan level drum hingga sekitar minus 7,5 cm. Gunakan output pengontrol stop start up FW control valve jika perlu untuk menetapkan level. Jika Anda mengisi drum secara berlebihan, Anda dapat membuka mask blow down yang terdapat pada tampilan blower circulating water pumps. Dan langkah yang keenam, langkah yang terakhir, saat level drum stabil pada kisaran minus 5,0 cm, tutup dan pastikan tutup step up FW control valve. Demikianlah yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di bab boiler air and gas di sini, yang pertama kita akan tekan mulai start one scanner air fan. Oke. Setelah itu air heaters kita start juga untuk menjalankan drive aux pemanas udara bagian timur untuk memastikan drive motor udara berfungsi. Oke, kita start. Aux drive kita start. Setelah itu kita start air heater aux drive. Jalankan drive aux pemanas udara bagian barat untuk memastikan bahwa penggerak motor udara berfungsi. Dan kita jalankan juga drive utama pemanas udara bagian barat atau start the was air heater main drive. Oke, jadi start dua-duanya. Jika drive utama pemanas udara bagian barat berjalan normal, hentikan drive aux.
Karena sudah normal, jadi kita stop aux drive-nya. Nah, setelah itu open or verify open. Jadi kita buka atau pastikan buka peredam pada tampilan kipas boiler instruktur dan peredam. Sini ada A, D1, B, D2, C, D3, D, D4 dan seterusnya sampai K, D sampai 11. Nah, di sini kita start one loop oil pump on the west VD fan. Jadi kita mulai satu pompa minyak pelumas pada kipas bagian barat. Oke. File open, kita centang. Jadi di sini kita harus pastikan file opennya. Kita balik lagi. Nah, di sini di west the farm. Kita mulai satu pompa minyak pelumas pada kipas FD bagian barat. Yap, kita start. Dan setelah itu nanti kita pastikan pilih tombol kecepatan rendah pada kipas FD bagian barat. Dan setelahnya nanti kita akan pastikan membuka WFD fan discharge shot of damper. Jadi kita pastikan untuk membukanya. Di sini kita start
WFD fan motornya. Dan setelah itu kita harus pastikan untuk membuka WFD fan inlet finish hingga 100%. Jadi kita harus tunggu dulu sampai 100% inlet finishnya. Di sini kita tekan 100. Nah, hingga 100%, dan setelah itu kita pindahkan pompa oil. Kita pindahkan pompa oli pelumas keduanya di auto. Nah, nanti kita autokan. Nah, jadi inlet finishnya itu sampai 100. Nah, jadi pompa A, pompa B, WFD fan loop, oil pump, dari salah satunya kita autokan. Nah, setelah itu di fan kuning kita perlu start satu pompa oli pelumas pada kipas FD bagian timur. Oke, nah setelah kita start, kita pastikan tombol kecepatan rendah pada kipas FD bagian timur. Dan pastikan buka fan discharge shot of dampernya. Jadi kita open tadi. Dan kita pastikan buka inlet finishnya hingga 100% sama yang kayak tadi. Setelah itu pindahkan pompa oli pelumas keduanya di auto. Nah, jadi nanti kita autokan dari salah satu pompanya ini. Nah, setelah itu nanti kita bakal pindahkan output pengontrol nozzle TLLT ke 50% ini untuk memposisikan pembakaran pada posisi netral atau horizontal sebagai persiapan untuk pembersihan dan penerangan. Kita set sampai 50%. Nah, setelah itu kita akan masukkan kedua thermoprobes. Ya, di boiler thermoprobes. Nah, pastikan tutup peredam shut off fan discharge WFD. Setelah itu kita masuk lagi. Dan nanti kita pastikan tutup WFD fan inlet finishnya.
Nah, setelah kita close, nanti kita akan memulai motor kipas WFD. Biarkan sekitar 30 detik hingga kipas mencapai kecepatan operasi sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, setelah itu nanti kita akan membuka damper shut off fan discharge WFD. Nanti kita akan tutup atau kita verifikasi tutup AFD fan inlet finesse-nya. Fan discharge soft off damper. Kita buka. Nah, kita mulai motor kipas EFD. Kita periksa lagi. Jadi kita harus file open kan. Di sini kita setting ke 10% seperti tadi yang telah kami sampaikan. Jadi inlet finesse-nya itu kita setting hingga 10%, oke. Nah, nanti setelah kita setting tadi, kita harus pastikan tutup damper penutup EFD fan discharge. Jadi kita close discharge shut off dampernya. Nanti kita periksa lagi. Nah, di sini dia sudah tertutup. Kita file close. Discharge dampernya akan turun. Nah, sampai di 0 akan kita closekan. Jadi tutup atau verifikasi tutup EFD fan inlet finesse-nya. Dan nanti kita akan memulai motor kipas EFD. Kita openkan lagi. Buka damper penutup kipas EFD-nya. Setelah kita buka tadi, kita akan setting inlet finesse-nya hingga 10%. Nah, di sini kita setting 10%. Nanti dia akan naik. Oke, udah 10%.
Setelah itu kita pindahkan pengontrol EFD fan inlet finish-nya ke auto. Jadi kita autokan. Setelah di auto, perlu lagi kita pindahkan pengontrol WFD fan inlet finish-nya ke auto lagi. Dan pindahkan FD fan master menjadi otomatis. Jadi FD fan masternya nanti kita akan otomatiskan. Nah, oke. FD fan master kita auto. Setelah langkah yang tadi, kita harus pastikan pengontrol 02 full air ratio dan dalam manual. Jadi 02 atau full air rasionya itu manual, dan kita akan adjust. Nanti kita akan adjust fill 02 atau full aerator control ke 60%. Kita kasih manual. Dan kita setting hingga 60%. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan boiler purge preparation. Perhatian, pada pemulihan unit sebelum memulai pembersihan boiler, saklar staratoran harus direset atau diverifikasi untuk berada dalam mode start. Unit ini memiliki alarm dan trip boiler berdasarkan gas buang 02. Oke, yang pertama itu pilih tombol fuel oil atau gas pada main fuel selector switch untuk mengatur bahan bakar utama yang akan digunakan. Yang kedua itu pilih tombol start pada saklar staratoran boiler atau turbin. Pastikan apakah turbin akan mematikan boiler. No menunjukkan tidak. Untuk gas, atur atau pastikan output pengontrol elevation aux air dampers diatur ke 2% saat gas sebagai bahan bakar utama. Peredam ini terbuka untuk aliran pendinginan. 4 itu pindahkan atau pastikan pengontrol elevation aux air dampers di manual. 5. Atur atau pastikan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana boiler push. Kita akan mulai dulu, kita akan start. Sudah kita start. Di sini kita akan menunggu push timernya dari 300 sampai ke 0.
bisa kita lihat di sini push timernya menurun ya sampai ke 0. Terus kita lanjut ignition fail timernya itu dari 180 sampai 60-an. Kita harus tunggu. Baik, sudah 0. Bukan sudah 0, artinya sudah sampai 60-an.